Kami percaya Tuhan, kalau Engkau mengendalikan semuanya, berarti Engkau Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Semuanya Engkau yang mengatur, Engkau yang menatanya dengan detail Tuhan. Apapun peristiwa yang Engkau izinkan terjadi di sekitar kami maupun langsung kepada kami, semuanya Tuhan ada dalam kendali-Mu. Bapa di surga, Engkau tahu apa yang ada di hati kami. Karena Engkau adalah Allah yang melihat hati. Itu berarti Tuhan, Engkau melihat iman kami. Termasuk juga Tuhan, Engkau melihat Tuhan, apa yang menjadi pertanyaan yang ada di hati kami. Kiranya Tuhan malam hari ini, Engkau menjawab semua pertanyaan yang ada di hati kami. Menyangkut Tuhan apa yang terjadi dan yang sedang terjadi pada kami dalam hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau, kami percaya kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Yesus. Kami sambut pesan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, pada malam hari ini, untuk menyingkat waktu saudara, ada beberapa bagian firman Tuhan yang akan kita periksa, dan di dalamnya ada pesan Tuhan yang sungguh luar biasa. Saudara, mari kita sekarang pertama kita buka Injil Markus pasal yang ke-6. Saudara, Injil Markus pasal yang ke-6, kita baca ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-52. Seharusnya. Baik saudara, mari kita sama-sama buka saat ini. Sama-sama kita buka. Ya. Markus pasal yang ke-6, kita membaca ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-52. Markus pasal 6, ayat 45 sampai 52. Haleluya. Tapi saudara, saya ingin membacanya ayat 45 saja, lalu lompat ayat yang ke-52. Kita baca, saudara, ayat yang 45, lalu lompat ayat yang ke-52. Mari kita baca. Ayat 45 berkata demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ya. Selanjutnya saudara tahu kisah ini ya, saudara. Kalau mereka dihantam badai, lalu Yesus berjalan di atas air, dan badai itu berhenti, diteduhkan oleh Tuhan. Sempat juga Petrus berjalan di atas air, saudara. Mari kita sekarang, ayat yang penting adalah ayat yang ke-52. Mari kita baca ayat yang ke-52, perhatikan di sini. Dan ayat 52 ini sering kali dilupakan dan tidak pernah dibahas. Seringkali diceritakan adalah peristiwa badai diteduhkan. Yesus berjalan di atas air, lalu badai diteduhkan. Itu yang sering diungkap. Padahal ada ayat 52 ini sangat luar biasa. Coba kita baca ayat 52 berkata ini. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Menarik sekali ayat ini. Ternyata di balik peristiwa ini, saudara, ada maksud Tuhan. Berarti satu hal, saudara, perhatikan di sini. Tuhan itu merancang sebuah peristiwa untuk murid-muridnya. Ya. Untuk apa, saudara? Ada sebuah tujuan supaya membuat murid-muridnya ini mengerti atau memahami sesuatu. Apa sih yang membuat kita Yesus sampai perlu-perlunya membuat sesuatu begitu ya? Peristiwa yang luar biasa begitu. Anda lihat di sini. Ternyata saudara, kalau kita lihat di sini, dikatakan di sini sebab sesudah peristiwa roti. Kalau Anda baca di atasnya, ayat-ayat di atasnya, kisah di atasnya adalah peristiwa mujizat yang luar biasa. Yaitu Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, ya, dengan 2 ekor ikan 5 roti. Itu adalah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Ya. Tetapi ternyata Tuhan Yesus mendapati, saudara, murid-murid Tuhan itu pada saat mereka melihat mujizat itu, ada yang mereka tidak memahami.
Ya. Oleh karena itu Tuhan perlu membuat sebuah peristiwa, yaitu badai. Untuk supaya murid-muridnya itu memahami sesuatu. Baik, kita bisa tarik satu kesimpulan. Yang pertama adalah, saudara yang kasih Tuhan, apa itu saudara? Ternyata saudara, untuk kita mengetahui tentang Tuhan, ya, seperti murid-murid Tuhan, orang yang berada bersama-sama dengan Tuhan, bahkan orang yang bersama-sama dan menikmati atau melihat saudara mujizat, begitu ya, ternyata tidak serta-merta mereka itu memahami. Iya, tidak serta-merta ternyata, saudara. Ya, katakanlah saudara, murid-murid ini saudara, mereka menjadi bagian yang melaksanakan sebuah acara dan mengalami mujizat. Ada mujizat di sana. Berarti saudara, Anda sebagai penyelenggara, dan di sana saudara Anda terlibat, dan di saat cara itu ada mujizat yang luar biasa, tidak serta-merta saudara lalu mengerti dan engkau memahami. Enggak juga. Karena saudara-saudara kasih tanda, Markus pasal 6 ini, saya mau ajak saudara membaca di Matius pasal yang ke-22. Kita baca dulu, sebentar ya. Kita lihat. Matius pasal ke-22 ayat 29. Karena problem pengertian ini sangat perlu bagi Yesus. Matius pasal ke-22 ayat yang ke-29. Mari kita baca sama-sama. Matius 22 ayat 29. Ya. Yesus berkata pada murid-muridnya pada waktu murid-muridnya bertanya sesuatu di sana. Langsung aja kita baca ayat 29. Berkata demikian. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Saudara, ini adalah ucapan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, dikatakan Yesus jelas mengatakan, kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Baik, mari kita lihat di sini. Ternyata saudara, murid Tuhan, ya itu mewakili orang yang dekat dengan Tuhan. Mewakili orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, pengajaran dari Tuhan Yesus, begitu ya. Bahkan juga melihat mujizat, begitu. Ternyata itu tidak menjamin orang itu mengerti kitab suci, mengerti tentang kuasa Allah. Belum tentu, saudara. Haleluya. Buktinya murid-murid Tuhan. Lihat di sini. Kalau kita kembali Kalau kita kembali di Injil Markus tadi, katakan. Coba Anda lihat di sini. Haleluya. Tuhan Yesus melihat murid-muridnya. Mereka mengalami mujizat yang sungguh luar biasa. Mereka melihat loh. 2 ekor ikan 5 roti. Untuk 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ya. Sisa 12 bakul. Ternyata Tuhan melihat mereka belum mengerti, dan hati mereka degil, hati mereka kotor, dan mereka tidak memahami. Oleh karena itu, Tuhan membuat sebuah rencana. Tadi ayat 45 dari Markus pasal 6, saya sengaja ngajak baca, ya, murid-murid Tuhan, lihat di sana. Ini adalah sebuah rencana Tuhan secara khusus, spesial, ya, orang-orangnya, tempatnya, saudara, komunitasnya jelas, yaitu murid-murid Tuhan, dan jelas itu murid-murid Tuhan. Lalu berada di dalam satu perahu, sudah dibatasi di sana. Lalu berada di danau, lalu mereka mengalami badai. Sudah jelas itu adalah sebuah rencana Tuhan untuk, haleluya, untuk mereka mengalami sesuatu di sana. Dan betul saudara, Anda lihat, ternyata mereka mengalami badai yang sungguh dahsyat pada mereka. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara dikasih Tuhan, marilah kita menyadari dari peristiwa ini, terkadang Tuhan itu mengizinkan badai menerpa hidup kita. Ya. Karena Tuhan mempunyai sebuah maksud. Maksudnya apa? Supaya Anda itu mengerti sesuatu. Haleluya.
Jadi bukan sekedar untuk membuat Anda menderita, tidak. Tapi Tuhan membuat sesuatu itu. Tujuannya adalah supaya engkau itu mengerti. Anda bisa berada dalam situasi melihat mujizat, dan Anda bisa percaya Yesus bisa melakukan mujizat. Itu bisa. Tapi Anda untuk bisa mengerti, saudara, oh itu tidak semudah itu. Tidak semudah Anda berkata, amin. Anda memahami firman Allah, Anda bisa belajar secara reguler, sekolah kitab, membaca Alkitab, belajar, saudara, itu bagus. Tapi untuk memahaminya, lebih lagi benar-benar Anda mengetahuinya, tidak cukup hanya itu. Oleh karena itu, saudara, perlu saudara namanya sekolah langsung dalam kehidupan ini. Haleluya. Supaya Anda bisa memahami betul, siapa sih Allah yang kau sembah, engkau memahami betul firman yang diberitakan, engkau betul-betul mengalaminya di sana. Haleluya. Oleh karena itu, saudara, dengarkan, kalau saudara hanya sekedar seperti murid-murid Tuhan, menjadi penyelenggara ibadah, gitu ya. Bahkan penyelenggara ibadah, dan di ibadah itu ada mujizat, saudara. Semua orang bisa. Anda bisa. Dengan kemampuan Anda punya kemampuan, Anda bisa membuat itu. Tapi saudara, bagi Tuhan itu tidak cukup. Haleluya. Tidak cukup. PD Victory dipimpin oleh Ibu Eli ini. Ibu Eli kalau cuma sekedar membuat PD persekutuan, gitu ya. Ya, membuat lalu undang orang-orang, lalu mengundang pembicara yang bagus, lalu undang seorang yang bersaksi dengan kesaksian yang luar biasa, mampu. Ibu Eli mampu dan timnya semua mampu untuk membuat sebuah acara seperti itu. Oh bisa, tapi dengarkan, Tuhan tidak mau itu. Tuhan ingin supaya Ibu Eli mengerti. Haleluya. Mengerti, memahami di sana. Memahami sesuatu. Ada yang ingin Tuhan ajarkan. Haleluya. Begitu pula dengan kita semua saat ini. Ya, Anda, saudara harus menyadari. Hari-hari ini, berarti saudara, kalaupun ada badai yang menerpa hidup saudara, berarti saudara harus sadar. Berarti saudara, bukan saudara, Tuhan ingin saudara membuat Anda itu menjadi gelisah, takut saja. Tapi Tuhan punya rencana pada Anda, bahwa Tuhan untuk engkau itu belajar sesuatu. Haleluya. Belajar sesuatu dari Tuhan. Dan ini sangat penting. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, coba perhatikan di sini. Ya, lihat pada waktu peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air ini. Sudah jelas, saudara. Tadi firman Tuhan mengatakan, apa yang harus kau ketahui? Apa yang harus kau pelajari? Yang harus kau pahami dengan peristiwa yang sedang kau hadapi hari-hari ini? Apa yang kau pelajari? Saudara yang kasih Tuhan, dengarkan di sini. Tuhan ingin engkau harus memahami. Kita baca saat ini. Satu bagian, tadi ada dua bagian. Kita memahami kitab suci, dan dua, kita memahami tentang kuasa Allah. Pertama, saudara, kita harus memahami tentang firman Allah dulu. Ya, kita semua mengaku percaya dan sungguh mengetahui tentang firman Allah. Ya, tapi sesungguhnya mungkin kita belum memahami benar-benar. Pada saat ini, mungkin saudara berkata pada Tuhan, Tuhan saya sudah berdoa. Tuhan saat ini saya punya masalah dan saya sudah berdoa, tapi kenapa sampai hari ini Tuhan engkau belum menjawab doa saya? Haleluya. Dan saat ini juga saudara, lewat peristiwa pada Yesus berjalan di atas air ini, kita juga bisa tahu. Yesus mendatangi mereka itu jam 3 pagi. Dari sore mereka dihantam badai, jam 3 pagi baru Yesus datang. Saudara bisa bayangkan, saudara, kalau Anda yang pernah merasakan diombang-ambingkan ombak malam hari, gelap begitu, lalu lebih dari 7-8 jam, itu sangat menakutkan, saudara. Nah,
Ini bisa menjawab, saudara. Sama seperti saudara saat ini. Saudara merasa Tuhan itu membiarkan saudara, kan? Sepertinya Tuhan tidak menjawab doa saudara. Bahkan masalah Anda, sepertinya Tuhan itu membiarkan masalah Anda itu bertambah parah. Saudara dengarkan, kenapa ini bisa terjadi? Karena Tuhan ingin membuat engkau itu mengerti. Seperti Yesus ingin membuat murid-muridnya itu mengerti. Ya, mengerti tentang firman-Nya. Mengerti tentang apa yang sudah diajarkannya. Supaya saudara itu setiap firman yang telah engkau dengar itu, engkau betul-betul memahaminya. Bukan mantuk-mantuk dan berkata amin, amin saja. Tapi engkau benar-benar memahaminya. Haleluya. Mari saat ini, saudara, kita baca 2 Petrus 3 ayat 9. Mari kita baca 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Ya. Mari saudara kita baca saat ini. 2 Petrus 3 ayat 9. Ya, berkata demikian. Perhatikan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Perhatikan, tetapi ia sabar terhadap kamu. Anda perhatikan di sini, berarti Anda berdoa, belum mendapatkan jawaban. Dan Anda mungkin berpikir, Tuhan lupa menjawab doa saudara. Betulkah demikian? Ya. Terus kita baca selanjutnya. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena, perhatikan, ia menghendaki, lihat, ia menghendaki, berarti Tuhan, Anda harus tahu ini. Anda punya kehendak, Tuhan juga punya kehendak. Waktu Anda berdoa, Anda punya kerinduan, tapi juga Tuhan juga punya kerinduan atas Anda. Anda punya kehendak, Tuhan juga punya kehendak saat Anda berdoa. Dan ketahui kehendaknya, waktu Anda berdoa, kehendaknya apa? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Berarti dari ayat ini sudah jelas kehendak Tuhan, perhatikan, berbeda dengan kehendak saudara. Kalau kehendak saudara, waktu Anda berdoa, ingin supaya doa Anda dijawab oleh Tuhan, iya kan? Kalau bisa cepat Tuhan, betul kan? Itu kehendak saudara. Tapi kalau kehendak Tuhan adalah, saudara, mengutamakan keselamatan. Haleluya. Tuhan lebih mengutamakan pertobatan. Berarti kalau doamu belum dijawab, Tuhan ingin supaya engkau tuh bertobat dulu. Itu berarti kalau Tuhan menjawab doa saudara, engkau tuh tanpa bertobat. Lalu Tuhan menjawab doa saudara, Tuhan sudah tahu pasti Anda akan binasa. Tuhan tidak mau itu. Saudara harus memahami, saudara harus mengerti, Anda harus mengerti seperti ini. Oleh karena itu, kenapa badai itu begitu luar biasa, dan Anda sudah berseru pada Tuhan, 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 tolong, aku butuh Engkau Tuhan, aku punya masalah saat ini. Tapi kenapa sepertinya Tuhan membiarkan Anda? Seperti para murid-murid Tuhan itu, waktu diombang-ambingkan ombak itu tengah malam begitu, pasti mereka juga berpikir, kok tega ya Tuhan ya, suruh kita berangkat sendiri, lalu tiba-tiba begini, jadinya seperti ini. Lalu kita dibiarin sendiri seperti ini. Itukah perasaan saudara pada saat badai itu menerpa saudara? Saudara kasih Tuhan, badai itu bertujuan untuk membuat Anda mengerti sesuatu. Haleluya. Kau mengerti betul firman yang kau dengar. Dan engkau harus praktekkan dan engkau harus selami dalam peristiwa yang kau hadapi, dalam keseharian saudara. Betul-betul itu Anda harus ingat firman itu. Dan engkau harus mengerti di sana. Haleluya. Dan bertobat. Anda lihat tadi Markus 6 ayat 45 katakan, karena mereka tidak mengerti dan hati mereka degil. Itu berarti saudara memang badai itu bertujuan untuk memurnikan hati. Menyucikan hati. Supaya Anda bersih. Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Saudara, Anda harus memahami hal ini. Lalu yang kedua, saudara, badai itu membuat saudara supaya mengerti tentang kuasa Tuhan. Ini dia. Mengerti kuasa Tuhan. Kebanyakan kita memahami, yakin tentang kuasa Tuhan.
Tapi dengarkan saudara, Tuhan Yesus menilai murid-muridnya ini tidak memahami tentang kuasa Tuhan. Walaupun mereka barusan saja mengalami mujizat, Tuhan Yesus sudah berkata, barusan saja mereka mengalami peristiwa roti itu, mereka masih belum mengerti. Ya saudara, sudah ternyata analisanya. Kenapa mereka masih belum mengerti? Karena mereka ya mengalami mujizat di dalam sebuah pertemuan. Tapi yang mengalaminya itu bukan mereka langsung, tetapi orang lain. Orang lain, 5.000 orang laki-laki itu sedang kelaparan. Kalau mereka sih sebenarnya mereka bisa makan. Murid-murid bisa makan. Bukan problem mereka, itu problem orang lain. Problem orang lain dan orang lain yang menerima mujizat. Mereka yang mengalami mujizat. Oh, sangat berbeda sekali kalau Anda sendiri yang mengalami mujizat. Anda punya teman, Anda melihat orang alami mujizat, oh iya, saya sendiri pernah lihat dengan mata kepala sendiri waktu KKR Benihin di Jakarta. Saya melihat itu engkong-engkong itu terbaring, ya saudara, stroke begitu, tiba-tiba berdiri sendiri. Tidak ada yang doakan. Saya melihat, wah itu luar biasa. Sampai saya sendiri merinding, saya sendiri nangis waktu itu. Itu bukan keluarga saya, tapi saya terharu, saudara. Pada waktu itu bagaimana perasaan saya? Saya menangis. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu baik. Betul, saudara. Apakah itu membuat saya mengerti? Tidak. Haleluya. Yang membuat Anda mengerti adalah jika Anda sendiri yang mengalaminya. Oleh karena itu, Tuhan langsung, saudara, punya proyek. Begitu dia melihat setelah dia melakukan mujizat, ya memberi makan 5.000 orang itu, saudara, dia melihat murid-muridnya itu masih belum mengerti tentang kuasanya. Maka dia langsung mempunyai sebuah rencana. Dia panggil murid-muridnya, kamu pergi dulu, menyeberang naik perahu, berangkat dulu, nanti aku akan menyusul ke sana. Ya, haleluya. Demikian pula saat ini. Haleluya. Bu Eli itu kalau cuma sekedar menjadi penyelenggara ibadah, ngundang orang kasih kesaksian, bisa. Tapi Tuhan punya kehendak lain. Ya harus mengalami sendiri dengan Tuhan. Merasakan badainya, seperti murid-murid Tuhan, merasakan badainya, merasakan ancamannya, dan benar-benar dirasakan takut, kecewa, stres, bingung, seperti murid-muridnya dirasakan betul, sampai pada puncaknya, puncak emosionalnya murid-muridnya. Mereka mungkin putus asa, kalau orang sakit itu sudah betul-betul sudah pada titiknya, sudah nggak berdaya lagi. Saudara, begitu juga dengan keadaan Bu Eli. Haleluya. Dibuat oleh Tuhan seperti itu. Haleluya. Dan lihat seperti murid Tuhan juga, benar-benar mereka dalam keadaan takut. Tapi saudara, begitu mereka mengalami sendiri, tegangnya, bingungnya, saudara. Haleluya. Apalagi satu murid yang namanya Petrus. Dia sendiri bisa menikmati tentang kuasa Tuhan, yaitu berjalan di atas air. Walaupun, saudara, pada akhirnya dia memang akhirnya tenggelam. Tapi dia punya kesempatan. Dia sudah menjalani, bisa merasakan sendiri kuasa Allah. Dia jalani, kuasa Allah bekerja di dalam dirinya, sehingga dia bisa berjalan di atas air. Haleluya. Kalau merasakannya sendiri, haleluya, oh itu beda. Haleluya. Begitu merasakan sendiri, lalu melihat dengan sendirinya. Apa yang membuat mereka takut, yaitu badai itu, oleh Tuhan diteduhkan. Baru itu, saudara, Anda akan memahami. Hari-hari ini, saudara dikasih oleh Tuhan, saudara yang mungkin join pada malam hari ini, mungkin ada badai yang sungguh luar biasa yang sedang menerpa saudara. Camkan saudara, Tuhan ingin supaya Anda mengerti, memahami tentang firman-Nya betul, dan Anda memahami juga tentang
kuasanya. Memahami kuasa Tuhan bukan lewat orang lain, bukan lewat kesaksian orang lain, tapi lewat kesaksian Anda sendiri. Anda sendiri yang bisa merasakan kuasa Allah itu bertindak, bekerja atas saudara. Haleluya. Anda harus memahami, badai itu bukan untuk menyakiti saudara. Saya percaya pesan Tuhan ini, saudara, untuk Anda pada malam hari ini, yang join. Segala masalah yang kau hadapi pada saat ini, itu bukan untuk menyakiti saudara, atau, dengarkan ini, untuk memusnahkan saudara, menghancurkan saudara. Tidak. Bagian yang ketiga ini, saudara, saya mau beritahu pada saudara. Dengarkan sebuah prinsip. Tuhan, kalau dia mempunyai rencana, saudara, pasti dari awal, pasti ada akhirnya. Pasti itu komplit. Begitu pula juga dengan murid-murid Tuhan ini. Tuhan punya rencana mau membuat badai pada murid-muridnya. Pasti juga Tuhan itu sudah siapkan akhir dari semuanya ini. Tuhan sudah siapkan waktunya, caranya, tempatnya, Tuhan sudah siapkan. Oh, itu pasti. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Haleluya. Ada yang banyak tanya sama saya, Pak Moses bagaimana ya? Apakah pandemi ini sudah terus-terusan sampai Tuhan Yesus datang atau tidak? Begitu. Saya jawab dengan tegas. Saya percaya pandemi ini akan berakhir. Sepanjang firman Allah, kisah-kisah di Alkitab itu, kita tahu dia adalah Alfa dan Omega, awal dan yang akhir. Ya, setiap kali mungkin dia murka, Allah mungkin murka. Tapi perhatikan, setiap Tuhan memutuskan murka atau melakukan sesuatu, mengizinkan sesuatu yang buruk, yang menyusahkan, menimpa kita, saudara. Waktu Tuhan memulainya, pasti Tuhan sudah mempersiapkan terakhirnya bagaimana. Pasti Tuhan telah tetapkan berakhirnya bagaimana. Kalau dia tetapkan murka, Tuhan juga tetapkan akhir daripada murka itu. Itu pasti. Haleluya. Begitu pula saat ini, saudara, kalau Anda setiap persoalan yang sedang kau hadapi pada saat ini, apapun yang kau hadapi saat ini, percayalah bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkan itu semuanya. Awalnya sampai akhirnya. Dari peristiwa Yesus berjalan di atas air ini, ya, karena Tuhan ingin buat mengerti, maka Tuhan sudah tahu. Tuhan membuat badai, ya, haleluya. Tapi Tuhan sudah tahu akhirnya bagaimana badai itu berhenti. Bukan untuk membunuh atau menghancurkan murid-muridnya. Dan juga pada malam hari ini, engkau yang join pada malam hari ini. Dengarkan, masalah Anda tidak akan menghancurkan saudara. Yakinlah itu. Tidak akan menghancurkan saudara. Tidak akan. Haleluya. Haleluya. Tuhan sudah mempersiapkan endingnya. Haleluya. Tuhan sudah siapkan. Percayalah, Tuhan sudah tetapkan tanggalnya. Tuhan sudah tetapkan waktunya. Dan bagaimana cara selesainya, Tuhan sudah tetapkan. Seperti peristiwa yang kita baca ini, saudara. Ya, Markus pasal 6 ayat 45-52 ini. Demikian pula Tuhan akan lakukan pada saudara. Tenang saja. Percayalah saja. Tuhan sudah siapkan itu semua. Haleluya. Mungkin saudara berkata, waduh Pak, kok nggak enak ya? Ya saudara, alami badai ini. Tapi saudara coba lihat peristiwa ini. Kalau kita lihat, tarik cerita ini mundur. Buat cerita ini mundur, saudara. Ya, dan mundur. Tidak akan ada, saudara, dengarkan ya. Tidak akan ada ceritanya bagi Petrus. Ya, bagi Petrus tidak akan punya pengalaman berjalan di atas air. Ya, tidak akan pernah mengalami itu kalau tidak ada badai. Kalau tidak ada badai, maka tidak akan terjadi seperti itu. Coba saudara, pada waktu Yesus memerintahkan murid-muridnya, kamu menyeberang dulu, lalu mereka menyeberang, paling 2 jam, 3 jam sudah sampai, saudara, ke seberang.
Sudah sampai, tidak ada badai, berarti mereka langsung sampai sana. Oh, tidak ada cerita dahsyat. Tidak ada cerita Yesus berjalan di atas air. Tidak ada itu. Nggak ada kisah itu. Tidak ada Yesus itu cerita Yesus menghentikan badai. Oh, tidak ada. Dan tidak ada ceritanya Petrus berjalan di atas air. Juga tidak ada. Semua itu, saudara, karena apa? Karena ada badai. Karena ada badai. Saya ulangi ya, karena ada badai. Haleluya. Demikian pula, saudara, berarti di balik Anda merasakan sakit saat ini, Anda merasakan susah saat ini, berarti saudara, haleluya, Tuhan ingin supaya Anda mengerti tentang kuasanya, Anda menikmati kuasanya. Tuhan ingin supaya Anda itu berani melangkah seperti Petrus. Haleluya. Berani loh melangkah di sana. Di kitab Markus tidak ditulis tentang Petrus berjalan di atas air. Yohanes juga tidak ditulis. Hanya di kitab Matius ditulis, saudara, Petrus, cerita tentang Petrus berjalan di atas air. Haleluya. Saudara, ini apa saudara? Ini berarti Tuhan ingin tahu. Tuhan ingin memberitahukan, mengajari kepada murid-muridnya. Ini bagian yang terakhir. Saudara perhatikan ini. Tuhan ingin supaya Anda itu mengerti. Mengerti tentang apa? Perhatikan di sini. Pada waktu Petrus berjalan di atas air, hanya dia yang menikmati. Tuhan memberitahukan pada kita. Ya, kalau engkau berani meminta, bahkan itu sesuatu yang amat sukar dan tidak masuk akal. Kalau engkau berani meminta, maka engkaulah yang menikmatinya. Pada waktu peristiwa itu terjadi, hanya Petrus yang berjalan di atas air. Pada waktu Petrus mulai melangkah berjalan di atas air, Tuhan Yesus tidak bilang sama murid-murid yang lain, ayo semua murid-murid yang lain, silakan engkau turun ke perahu, dan silakan engkau berjalan. Tidak. Haleluya. Berarti apa saudara? Hanya Petrus yang minta, dan Petrus saja yang menikmati. Saya ulangi, Petrus yang berani minta, maka Petruslah yang menikmati. Yang tidak minta, maka tidak menikmati. Apalagi engkau yang ragu-ragu, engkau yang takut, pasti engkau tidak akan menikmati. Malam hari ini, Tuhan ingin supaya engkau tahu, di saat badai ini, saudara, beranilah saudara untuk melangkah seperti Petrus. Yaitu apa saudara? Petrus tidak minta badai itu berhenti. Tapi dia berjalan di atas badai. Dia berjalan sementara ombak loh. Haleluya. Berjalan. Haleluya. Dari sini kita bisa mengerti, dari peristiwa ini luar biasa sekali. Tuhan menunjukkan pada kita bahwa ternyata, saudara, sementara engkau alami badai yang luar biasa pun, Anda masih bisa berjalan di atasnya. Haleluya. Sementara murid-murid yang lain, mungkin mereka menikmati ketakutannya. Mereka berpegangan di perahunya gitu. Ya kan, mereka berpegangan, mungkin mengatakan pada Petrus, mungkin mengolok-olok Petrus, aduh Petrus, kamu kok minta macam-macam begitu sih? Mati loh kamu, nanti kamu susah seperti gitu, saudara. Ya mungkin saudara saat ini juga hari-hari juga seperti gitu. Anda menikmati tanpa Anda sadari, Anda menikmati ketakutan saudara. Anda hanyut dengan ketakutan saudara. Sehingga engkau merasa bahwa saat engkau susah, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengarkan saudara, lewat peristiwa badai ini, Tuhan ingin supaya Anda mengerti, di saat badai pun Anda bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan akan menyertai Anda. Memang Anda nggak mampu, tapi Tuhan memberikan fasilitas pada Anda. Kalau engkau berani melangkah, kau berani meminta, kau berani bertindak di tengah badai ini, Tuhan akan melakukannya. Kalau Tuhan melakukan untuk Petrus, maka Tuhan pasti juga akan melakukan untuk saudara. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ingin saat ini engkau mengerti. Lewat badai yang begitu hebat, Tuhan ingin supaya engkau tuh memahami sesuatu. Terlebih lagi saudara, seperti Yesus berkata, Tuhan ingin supaya murid-muridnya mengerti dan
hatinya itu bersih, bukan degil. Mari saudara, ikutilah saudara rencana Tuhan saat ini. Haleluya. Dan bagian terakhir saudara, saya mau katakan, kalau Anda tidak ngerti-ngerti, berarti ini bagian kesimpulan ini. Kalau Anda dengan badai ini masih tidak ngerti-ngerti saja, ya, atau tidak mau ngerti, saudara, tidak mau belajar, tidak mau memahami, ya saudara akan menikmati badai terus. Saudara, Tuhan akan kirim badai yang lain. Nantikan saja, Tuhan akan kirim badai yang lain. Supaya Anda itu benar-benar mengerti. Haleluya. Memahami betul. Saya harap, saudara, PT Victory dimanapun Anda berada saat ini, Tuhan ingin supaya Anda memahami. Anda mau belajar, berusaha untuk mengerti dan memahami. Tapi saudara, banyak orang yang justru mereka tidak mau mengerti. Yang dia mau mengerti, memahami adalah yang penting masalahku selesai. Yang penting badaiku ini selesai. Oh, haleluya. Saudara kasih Tuhan, rendahkan hati saudara. Haleluya. Bukalah hati saudara, dan mulailah Anda memahami sesuatu. Amin. Haleluya. Kalau engkau berkata, mulai dari hal sederhana, kenapa badai ini belum berhenti? Oh, saudara ingat firman yang saya baca 2 Petrus 3:9. Ternyata bagi Tuhan lebih memprioritaskan keselamatan daripada menjawab doa. Anda memahami itu? Oke. Ikuti saja. Lalu coba Anda rela. Tuhan, kalau memang Tuhan, kalau Engkau menjawab doaku nih, membuat aku binasa, aku rela itu. Dan aku saat ini mau dimurnikan. Aku mau bertobat sungguh-sungguh. Kalau ada dosa, aku benar-benar akan tinggalkan dosa itu. Kalau aku punya kebiasaan yang buruk, aku mau tinggalkan semua itu. Ya, saudara, dari kebiasaan burukku aku tinggalkan semua. Ya, kau nggak jawab doaku, nggak apa-apa. Tidak jawab sekarang, nggak apa-apa. Yang penting aku tobat dulu. Aku mau beresin dulu semua Tuhan. Aku siap. Itu orang yang mengerti. Tapi kalau Anda ngotot pingin doa dijawab terus, sudah. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, cobalah memahami. Lalu saudara, dalam rangkuman ini juga saya mau katakan, saudara melihat kuasa Tuhan itu bagus. Tapi Tuhan ingin Anda mengalaminya sendiri. Anda mengalaminya, dan bagaimana Anda bisa tahu kuasa Tuhan kalau benar-benar Anda merasakan ketakutan pada diri Anda sampai pada titik batas Anda. Haleluya. Dan saat itulah Anda akan melihat betul Tuhan itu tidak pernah meninggalkan aku. Betul, Tuhan itu sungguh hadir dalam hidupku. Oh, haleluya. Seperti murid-murid Tuhan. Yesus datang berjalan di atas air dan mereka berteriak hantu-hantu. Kenapa mereka berteriak hantu-hantu? Karena mereka, dengarkan ya, di pikiran mereka tidak pernah membayangkan Yesus itu nyusul mereka berjalan di atas air. Enggak pernah. Enggak pernah. Berarti itu sesuatu yang tidak terduga. Sama sekali tidak terduga. Dan Tuhan ingin supaya saudara tahu. Haleluya. Ya, dengarkan saudara. Tuhan telah siapkan untuk saudara sesuatu yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya, sesuatu yang tidak pernah engkau duga sebelumnya, dan engkau akan menikmatinya di sana. Haleluya. Sama seperti murid-murid Tuhan. Pada waktu mereka mulai menyeberang, di pikiran mereka tidak pernah berpikir, khususnya Petrus, tidak pernah berpikir kalau dia punya pengalaman berjalan di atas air. Tidak pernah berpikir. Haleluya.
Dan mereka juga tidak pernah berpikir bisa melihat Yesus itu berjalan di atas air. Enggak pernah berpikir. Enggak pernah berpikir. Haleluya. Dan malam hari ini juga pesan Tuhan untuk Anda. Anda mengalami kesulitan saat ini, karena Tuhan telah siapkan bagi Anda akan mengalami sesuatu yang luar biasa, yang sama sekali belum pernah Anda pikirkan, bahkan nggak pernah Anda doakan. Haleluya. Coba tanya Bu Eli, dulu pada waktu buka PD pertama kali, belum alami masalah. Pernah terpikirkan sampai PD Victory ada di mana-mana? Oh, enggak pernah. Enggak pernah. Pernah mengalami suatu perkara-perkara yang dasar pikirnya? Enggak pernah. Dan juga Anda semua saat ini. Haleluya. Percayalah, ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan yang tak terduga. Dan ini engkau harus tahu. Makanya saudara, Tuhan kirimkan badai supaya kita memahami lebih banyak lagi yang kita pahami. Saudara dan kasih Tuhan, percayalah, badai ini tidak akan menghancurkan saudara. Percayalah, Tuhan sudah mengatur. Awalnya, akhir dari badai ini sudah Tuhan tetapkan. Masalah Anda, Tuhan sudah tetapkan. Yakin, percaya saja. Tidak akan menghancurkan saudara, rumah tangga Anda tidak akan hancur, saudara. Engkau sedang sakit, tidak akan binasa. Percaya, Tuhan sudah atur semuanya itu. Asal, saudara mau belajar untuk mengerti. Oke Tuhan, aku mau belajar memahami sesuatu. Haleluya. Aku mau belajar tentang firman-Mu dengan benar, dan aku ingin belajar tahu betul tentang kuasa-Mu Tuhan. Kalau Anda seperti gini, saatnya akan tiba. Seperti Tuhan meneduhkan badai itu. Demikianlah Tuhan akan melakukannya untuk saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan firman. Tetapi Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang lebih daripada itu. Haleluya. Kau inginkan kami semua bukan hanya sekedar percaya kuasa-Mu, percaya firman-Mu, tapi kami benar-benar Tuhan mengerti betul Tuhan. Haleluya. Tentang firman-Mu, haleluya. Mengalami firman-Mu, dan Tuhan mengalami kuasa-Mu. Mengalami kuasa-Mu. Haleluya. Mari saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami badai yang begitu hebat. Saudara bisa angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri saudara di dada saudara. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di dada saudara. Kau sedang mengalami badai yang hebat. Haleluya. Sama berdoa untuk saudara. Bapa di surga, Kau melihat tangan-tangan anakmu yang terangkat pada saat ini. Mereka sedang mengalami badai. Dan malam hari ini Tuhan Kau berbicara kepada kami semua. Malam hari ini Tuhan, Kau berarti menegaskan bahwa badai apapun itu Tuhan yang menerpa anak-anakmu yang mengangkat tangannya saat ini, itu tidak akan menghancurkan mereka. Haleluya. Itu tidak akan membinasakan mereka. Tapi semua badai ini Tuhan, yang mereka hadapi ini Tuhan, itu bertujuan untuk membuat anak-anakmu ini mengerti Tuhan tentang firman-Mu, mengerti tentang kuasa-Mu. Haleluya. Oh Bapa di surga, Kau jamah setiap anak-anak-Mu itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, Kau yang saat ini sedang mengalami badai. Tuhan sudah siapkan akhir daripada badai ini. Percayalah, Tuhan sudah siapkan akhir daripada badai ini. Haleluya. Yakinlah itu. Percayalah. Dan saat ini saat kau mengalami badai, kalau engkau sudah mendengar firman Allah, cobalah saat ini di saat tengah-tengah badai, cobalah engkau melangkah. Engkau percaya kuasa Tuhan, cobalah engkau berani melangkah dengan iman, mempraktekkan bahwa engkau yakin bahwa Allah itu berkuasa. Mulailah engkau melangkah. Haleluya. Justru di tengah badai ini, engkau bisa melangkah, engkau bisa berjalan. Ada sesuatu yang bisa kau perbuat. Engkau bukan berhenti, hidupmu tidak berhenti. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Seperti Engkau Tuhan, mendatangi murid-murid-Mu Tuhan yang sedang ketakutan. Dan Engkau berkata, jangan takut. Ini aku, tenanglah. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata pada saudara pada malam hari. Tuhan berkata padamu pada malam hari ini, kau mungkin sedang ketakutan, sungguh luar biasa tengah badai ini. Dengarkan, Tuhan hadir pada hidupmu. Dan dia berbicara pada Anda pada malam hari ini. Seperti yang dia katakan pada murid-muridnya. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya, kalau Engkau telah berkata demikian, maka kami yakin juga, akhir dari badai ini jelas terjadi. Terima kasih. Saya merasakan aliran Roh Kudus mengalir pada Anda saat ini. Engkau yang mengangkat tangan, kuasa Tuhan menjamah saudara. Engkau yang sakit saat ini, Tuhan berikan kekuatan saudara. Engkau mungkin merasa tidak mampu lagi. Tuhan menjamah saudara pada malam hari ini. Dimanapun Anda berada saat ini, kuasa Tuhan menjamah engkau. Kuasa Tuhan menjamah engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.